Wa hanutur ruhi ar-rawani al-qalbu. Adapun ruang edar roh rawani itu adalah kalbu. Wa mata'uhu ilmu tariqah. Dan barang dagangannya maksudnya adalah penggalian potensinya di situ adalah ilmu tariqah. Wa muamalatuhu istighaluhu bil asmail arba'ah. Bentuk amalannya adalah kita menyibukkan diri kita ini dengan selalu melazimkan 4 asma Allah Subhanahu wa taala. Bila nutqin wala harfin. Tanpa lagi dengan ucapan dan huruf. Maksudnya apa? Maksudnya sudah diulang-ulang terus di dalam hati kita, sudah diulang-ulang terus di dalam benak kita kalimat 4 tersebut, asma Allah taala yang paling utama. Gitu. Yakni apa aja itu? La ilaha illallah, Allah, huwa dan al-haq. Min usulil asma'il 12 kama qala Allah taala qul Allah awid ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi sebagaimana diisyaratkan yang namanya 4 nama paling utama itu dari 12 asma. Jadi dari 12 asma menjadi 4 asma. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, serulah, panggillah Allah atau panggillah dengan seruan Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Nah, 4 asma Allah yang paling awal itu adalah La ilaha illallah, Allah, huwa dan al-haq. Begitu. Nah, ayat-ayat tersebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Begitu. Allah mempunyai asmaul husna, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna tersebut. Nah, ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya asma Allah itu adalah sarana buat kita menyibukkan diri dengan menyebutnya secara khusyuk selalu tuh. Itulah yang disebut ilmu batin. Jadi ilmu batin tuh begitu. Ilmu yang kita dawamkan asma Allah itu yang 4 awal selalu di dalam hati kita. La ilaha illallah, Allah, Allah, huwa, hu, al-haqqu, 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 al-haqqu. Begitu. Itu diulang-ulang terus di dalam hati kita. Nah, itulah yang disebut ilmu batin. Nah, dari situ ruang edarnya Hanut Ar-Rawani ini dia aktif tuh. Ruang edarnya dengan asma-asma Allah seperti itu. Dengan aktifnya ruang edarnya ruang rawani ini, maka hati pun, kalbu pun menjadi hidup. Gitu. Ada yang WhatsApp ana kemarin, Beb, tolong bukakan saya mata batin saya. Ya salah. Ya ada tanya, mau ngapain dibukain mata batinnya? Ya supaya saya bisa ngelihat yang gaib-gaib. Waduh, buat apa? Kalau berani, kalau kagak berani, kan begitu judulnya. Jadi perkara yang gaib nih apa? Ente mau ngelihat apa nih sebenarnya nih? Perkara yang gaib yang dimaksud dalam ilmu tasawuf itu adalah keindahan-keindahan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara yang nakutin, bukan. Bukan makhluk-makhluk gaib seperti jin dan lain sebagainya gitu. Bukan itu yang dicari-cari. Bukan. Terbukanya singkap atau hijab dengan yang gaib, berarti ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu alam-alam ciptaannya yang kita nggak tahu. Allah kasih lihat tuh buat kita. Begitu gamblangnya ciptaannya, begitu dahsyatnya ciptaannya, begitu hebatnya keadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tidak ada lagi kesombongan buat diri kita tuh mestinya. Kenapa? Karena tahu semakin kita masuk ke dalam, semakin kita tinggi derajatnya, semakin apa? Semakin jatuh kita terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Jadi ketahuilah yang namanya kefakiran itu adalah mahkota kesultanan. Kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahkota kesultanan di kalangan makhluk. Kalau kita memakai mahkota kefakiran itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan itu mahkota kesultanan di antara makhluk-makhluknya. Makanya itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut Al-Fakir disebutnya. Begitu juga para sufi yang lainnya. Kenapa? Dia nggak anggap itu. Al-Fakir itu kan yang membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan rahmatnya Allah, membutuhkan anugerahnya Allah, membutuhkan pembukaan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dibutuhin. Itu disebut Al-Fakir. Kadang manusia menggunakan gelar Al-Fakir ini ya cuman buat poyokan doang kalau bahasa orang Betawi, cuman untuk memperindah panggilan gitu. Al-Fakir gitu ditulis Al-Fakir, Al-Fakir. Tapi kelakuannya nggak jelas dengan kefakirannya itu. Jadi yang namanya Al-Fakir itu ya Allah. Jadi di dalam riwayat juga pernah Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat di pintu sabar penuh. Ya kan? Di pintu berbagai macam jenis ibadah itu semua penuh. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu ngelihat gerbangnya pintu kefakiran itu sepi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di situ. Tuh lihat. Ini. Nah, yang namanya kefakiran itu banyak cobaannya, banyak ujiannya. Ya kita miskin aja nih sekarang ini pada nggak kuat. Waduh Beb, bagaimana sih saya miskin mulu dah. Kagak kaya-kaya perasaan. Udah anak bini cecoetan mulu. Lagunya kayak gitu, anak kucing belum makan, anak ngek. Iya kan? Kagak kuat tuh ujian. Padahal apa itu? Padahal itu adalah ketinggian proses naiknya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kefakiran. Nah, kita kalau sabar, kita terima dan mohon, bukannya kita nggak boleh kaya, boleh. Kita latih dulu itu kita punya hawa nafsu, kita latih dulu itu kita punya keadaan. Maksudnya kalau memang kita kaya nih, lupa kagak gitu. Ini kan yang apa namanya nih? Yang perlu diketahui. Kalau fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kaya di hadapan manusia. Jadi jangan disangka yang disebut fakir itu adalah fakir benar-benar miskin. Keadaannya itu dia kehidupannya apa namanya nih dalam kesehariannya itu fakir, membutuhkan anugerah dari Allah. Cuma butuhnya Allah aja. Tapi ternyata apa? Rasulullah SAW adalah sayyidul fuqara, tuannya orang-orang fakir. Tapi gunung mau dijadiin emas nggak sama malaikat? Rasulullah tolak nggak? Tolak. Kita kalau misalnya ada malaikat gitu ya kan, woi, nih mau dijadiin emas nih, jangan gunung dah, batu kolar gitu ya kan, mau jadiin emas, iya dah, iya udah jadiin aja. Waduh, emang lagi butuh bener ini kita. Rasulullah nggak butuh kayak bagaimana coba? Zaman dulu dakwahnya itu butuh biaya loh. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabatnya yang lainnya itu menyerahkan semua hartanya itu, harta barang niaganya itu kepada Rasulullah untuk dijadikan apa? Perjuangan di dalam dakwahnya Rasulullah. Sampai-sampai ini ditanya sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya dah buat kepentingan engkau. Rasulullah tanya sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anak sama istrimu bagaimana? Apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya tinggalkan buat anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya.